Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Di sore kali ini saya sedang live ya. Buat teman-teman yang ada waktu silahkan join gabung, yang belum ada waktu bisa ditonton ulang ya nanti setelah video live ini berakhir. Karena di video kali ini saya akan membeberkan beberapa pupuk dari jenis pupuk generatif guys. Yaitu tepatnya adalah pupuk untuk tanaman berbunga ataupun tanaman berbuah, yaitu mulai fase tanaman remaja, dewasa, lalu berbunga. Untuk tanaman berbuah ada lagi satu fase, yaitu fase berbuah. Nah, buat teman-teman yang bingung nih, pengen mempergunakan beberapa pupuk generatif, diantaranya ada Gandasil B, lalu ada MKP, Ultradap, dan KNO 3 putih. Nah, kali ini saya akan membeberkan detail dari keempat pupuk tersebut, karena pupuk tersebut sama-sama digunakan untuk fase generatif atau fase pembuahan dan pembungaan. Jadi biar teman-teman gak bingung, makanya saya akan memberikan atau mengulas keempat pupuk tersebut, mulai dari kapan pemberiannya, lalu dosis yang tepat untuk penggunaan dari pupuk-pupuk tersebut. Nah, langsung aja saya akan memberikan detail atau penampakan dari pupuk tersebut ya. Ini di depan saya ada atau yang saya pegang ini ada pupuk Ultradap ya. Pupuk Ultradap ini KNO 3 putih. Lalu ada lagi dari ini ya, MKP. Nah, ini dia MKP ya. MKP, lalu juga ada lagi dari Gandasil B. Nah, ini dia Gandasil B ya. Ini semua adalah pupuk untuk fase generatif. Nah, seperti kita ketahui bahwa tanaman berbunga itu butuh yang namanya nutrisi dari unsur P dan K. P kepanjangan dari fosfor dan atau fosfat ya, dan K adalah kalium. Nah, kedua jenis nutrisi tersebut sangat dibutuhkan pada saat fase generatif guys. Makanya di keempat pupuk tersebut mempunyai dua nutrisi tersebut, tapi fase pemberian itu yang berbeda-beda. Jadi kita bisa lebih jeli atau maksimal ya dalam pemberiannya, nanti tanamannya juga akan tumbuh maksimal seperti apa yang kita harapkan, entah itu tanaman hias berbunga ataupun tanaman berbuah ya, seperti tanaman anggur, lalu mangga, sampai tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan sebagainya, pokoknya yang mengeluarkan buah ya. Ini bisa dipergunakan dari keempat pupuk tersebut sesuai dengan prosedurnya yang tepat. Nah, saya akan memberikan untuk mengulas pertama dulu ya, yaitu untuk Gandasil B. Gandasil B ini penggunaannya di masa keluar kuncup bunga ya. Misalkan tanaman mawar itu sudah mulai muncul putik bunganya, atau pada saat fase sudah dewasa ya. Nah, ini kita bisa mempergunakan ini, yaitu untuk air 1 liter, Gandasil B nya yaitu setengah sendok makan. Itu bisa disemprotkan seminggu sekali sampai 2 minggu sekali ya. Ini untuk Gandasil B, yaitu di masa muncul putik tanaman, putik bunga keluar, sampai atau di fase tanaman dewasa. Lalu yang kedua adalah Ultradap. Nah, ini Ultradap ya. Mereknya terserah teman-teman, bisa Ultradap dari Pak Tani, kebetulan punya saya ini adalah merek Pak Tani ya. Nah, kita spill untuk nutrisinya ya. Ini untuk nutrisinya, yaitu untuk nitrogennya 12% dan fosfat adalah 60%. Unsur P atau fosfat itu lebih kepada nutrisi untuk pembungaan, sedangkan K, kalium, itu lebih pada untuk pembuahan, yaitu misalkan untuk kualitas buah ya, buahnya manis, besar, lalu warnanya juga cerah ngejreng ya. Nah, itu unsur K ya. Lalu untuk P, seperti di ada Ultradap ini, hanya nutrisinya satu, untuk fosfatnya 60% dan nitrogennya 12%. Nitrogen ini lebih kepada kesehatan atau nutrisi daun, yaitu daun-daun akan kelihatan rimbun. Tapi untuk tanaman berbunga atau berbuah itu unsur N dibutuhkan sedikit. Jadi penggunaan Ultradap ini kita bisa diberikannya pada saat mulai tanaman remaja,
yaitu setelah usia anakan ya, lalu tumbuh menjadi usia remaja. Nah, penggunaan ultradap ini bisa diberikan. Jadi mau sedini mungkin penggunaan ultradap ini agar nanti cepat berbunga. Jadi kalau kita merawat tanaman kok tidak keluar bunga-bunga ya, kok tidak cepat berbuah. Nah, ini kita bisa rawat sedini mungkin dengan penggunaan ultradap ini agar cepat berbunga atau berbuah nanti di saat fase dewasa, yaitu penggunaan dimulai dari masa remaja ya. Penggunaan ultradap ini, penggunaannya adalah dosis air 2 liter. Untuk ultradapnya bisa digunakan 1 sendok makan, rata-rata sama ya, 1 sendok makan untuk air 2 liter. Nah, ini bisa dioplos ya, misalnya dengan penggunaan NPK 619, misalkan air 2 liter, NPK nya setengah sendok makan, dan untuk ultradapnya adalah 1 sendok makan mulai dari usia remaja. Oke ya, paham penggunaan ultradap. Sekarang menuju ke pupuk selanjutnya adalah MKP guys. MKP ini mereknya bebas ya, ada Pak Tani, ada Jarang Mila dan sebagainya. Yang penting judulnya MKP. Kebetulan punya saya ini mereknya HX ya, HX MKP. Nah, untuk spill nutrisinya ini adalah, nah teman bisa lihat ya, untuk P fosfatnya adalah 50% dan ada unsur K-nya yaitu kalium di angka 35%. Jadi ini diberikan pada saat muncul kuncup-kuncup bunga, kita bisa berikan MKP, atau pada saat usia dewasa menjelang pembukaan juga bisa diberikan MKP ini. Jadi bedanya adalah ultradap ini diberikan awal ya, yaitu pada saat usia remaja atau menuju remaja ya, kita bisa gunakan ultradap. Nanti kalau sudah dewasa diganti ultradapnya dengan MKP ya. MKP ini untuk dosisnya adalah 2 liter. MKP adalah 1 sendok makan. Bisa dilanjutkan dengan penggunaan NPK. NPK ini misalnya setengah sendok makan. MKP nya adalah 1 sendok makan. Berapa tadi? NPK nya setengah sendok makan ya. MKP nya adalah 1 sendok makan, dilakukan ke air 2 liter. Diberikan pada saat usia dewasa. Lalu untuk ultradapnya kita bisa berhentikan ya untuk usia dewasa kalau kita mau memberikan MKP. Oke ya. Nah, lalu MKP ini lanjut pada terus digunakan pada saat berbunga. Nah, MKP ini juga bisa diberikan pada tanaman-tanaman yang susah berbunga atau tanaman berbuah di mana bunganya itu rontok, seperti tanaman misalkan jambu ya, atau jambu belimbing itu sudah muncul calon bunga. Misalkan udah muncul kuncup-kuncup bunga, nah ini nanti bunganya itu akan menjadi buah. Nah, itu bunganya tapi rontok duluan guys, jadi tidak sempat menjadi buah. Nah, solusinya adalah penggunaan MKP ini guys, agar bunganya itu tetap ada ya, tidak rontok, tidak jatuh, dan nanti lama-kelamaan menjadi buah. Nah, ini fase sampai pembungaan ya. Untuk akarnya bisa MKP, semprotnya bisa ditambahkan dengan Gandasil B. Gandasil B tadi seperti yang saya bilang di awal video, 1 liter Gandasil B nya setengah sendok makan khusus untuk disemprotkan. Kalau ini MKP untuk di akar ya, di media tanam disemprotkan, disiramkan. Bisa seminggu sekali pada usia berbunga, atau pada saat dewasa bisa diberikan per 2 minggu sekali. Oke, paham ya? Untuk semua pupuk ini bisa dicampurkan ya, bisa dengan pupuk organik cair ya, pupuk organik cair, lalu dengan air cucian beras itu bisa dicampur di fase kapan aja, karena pupuk organik itu bebas ya, diberikan pada saat fase usia-usia kapan aja, mulai anakan, remaja, dewasa, berbunga, berbuah. Itu pupuk organik cair sangat bagus untuk perkembangan tanaman sehingga tanaman itu cepat tumbuhnya. Nah, itu juga pada pupuk organik buatan saya. Yang mau pesan ada ya di link deskripsi, ada yang mau beli pupuk organik cair salon Samboni, sangat bagus karena mengandung ekstrak daun kelor. Nah, lalu yang terakhir adalah ini dia. Ini adalah KNO3 putih guys. Ini adalah KNO3 putih, kita spill untuk nutrisinya. Nah, ini yang tinggi adalah unsur K ya. K-nya itu adalah 46% dan N-nya 30%. N-nya sekali lagi tidak terlalu diperlukan ya, karena untuk usia pembungaan hingga berbuah. Nah, ini adalah K2O atau kalium, yaitu di angka 46%. Seperti yang saya bilang tadi, unsur K itu lebih kepada pembuahan. Jadi khusus tadi kan untuk MKP ini pada saat pembungaan ya, usia misalkan untuk tanaman hias
pakai ini. Lalu apabila untuk tanaman berbuah atau tanaman berproduksi ya seperti cabai, teman dan sebagainya, bisa dilanjutkan dengan tambahan pupuk ini ya, KNO3 putih untuk kualitas buah. Ya, sekarang kita menuju ke fase pembuahan ya. Nah, fase pentil buah nih yang sudah menjadi calon bakal buah, kita bisa menggunakan dari pupuk KNO3 putih ini. Ingat ya, yang putih jangan yang merah. Kalau merah itu untuk usia tanaman remaja sampai dewasa. Kalau yang putih ini untuk tanaman fase berbuah, guys. Jadi buahnya itu akan manis rasanya, bentuknya sempurna, warnanya ngejreng ya, merah ya merah. Untuk mangga misalkan jambu ya hijau, hijaunya hijau pekat ya, tidak hijau muda, sehingga kualitas rasanya juga manis ya. Lalu getas, pokoknya KNO3 putih ini khusus untuk pembuahan, guys. Nah, dosis ini bisa dilanjutkan untuk MKP dan KNO3 putih, dilanjutkan lagi ya, yaitu dosisnya bisa untuk 3 liter air, MKP-nya 1 sendok makan, dan KNO3 putihnya adalah 1 sendok makan dimix menjadi 1 untuk air 3 liter. Jadi airnya diperbanyak karena ada tambahan dari unsur pupuk KNO3 putih. Nah, sekarang teman-teman tahu ya, untuk kualitas buah, cabai, tomat dan sebagainya agar kualitas bagus seperti hasil produksi di pasar-pasar yang bagus-bagus itu, kita bisa menggunakan dari unsur pupuk nutrisi yang terdapat pada KNO3 putih ini, guys, yaitu unsur K ya, yang tinggi di KNO3 putih ini. Sekali lagi, itulah penjelasan dari keempat pupuk, mulai dari fase remaja, dewasa, berbunga hingga berbuah, yaitu penggunaan dari keempat pupuk tersebut. Nah, sekarang teman-teman tahu ya perbedaan dari keempat pupuk tersebut, mulai dari kapan saat pemberiannya, dosisnya berapa, dan itu sangat pengaruh untuk hasil kualitas pada bunga dan buahnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, bisa di-share, bisa di-download atau diberikan ke teman-teman yang punya hobi yang sama, yaitu untuk tanaman berbuah dan berbunga. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like and share, komen, subscribe untuk tombol loncengnya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.